What you think I've not seen before? Hey yo sobat rebahan, so kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Ilo Ilo yang rilis pada tahun 2013 kemarin. Bercerita tentang seorang imigran asal Filipina yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga di salah satu keluarga Singapura. Mereka mempunyai seorang anak yang sangat nakal dan manja. Jadi mampukah pembantu tersebut menjalani pekerjaannya? Daripada lebih penasaran, mari kita mulai ceritanya, man. Berawal dari seorang anak yang bernama Jiale, yang mempunyai sifat yang sangat nakal dan manja. Walaupun begitu, ia tidak pernah berani melawan ibunya ketika marah. Berhubung orang tuanya sibuk dengan pekerjaan masing-masing, mereka lalu memutuskan menyewa seorang pembantu dari Filipina. Mendengar hal tersebut, Jiale merasa kesal dan kecewa. Besok harinya, pembantu tersebut lalu datang yang bernama Terry. Ketika di rumah, Jiale bahkan enggan untuk menyapanya dan tidak mau berbagi kamar. Tapi karena ibunya memaksa, ia pun mau menurutinya. Setelahnya, Terry diajarkan apa-apa saja yang harus dikerjakan. Malam harinya mereka makan bersama dan terlihat Terry beragama Kristen. Sedangkan keluarga tersebut menganut agama Buddha. Kemudian Jiale merasa risih dengan pembantu tersebut dan makan di tempat lain. Ketika tidur pun Jiale merasa terganggu dengan adanya kehadiran Terry di kamarnya. Ia pun pindah ke kamar ibunya dan mencoba untuk tidur kembali. Terry pun merasa bingung dengan hal tersebut. Sebenarnya ekonomi keluarga tersebut sangat tidak baik. Bahkan sang ayah dipecat dari perusahaannya, namun ia masih merahasiakannya. Cerita berpindah ke Terry, di mana ia membeli beberapa barang bersama Jiale. Jiale yang nakal itu lagi-lagi berulah. Ia memasukkan barang-barang yang belum dibayar ke tas Terry. Lalu saat Jiale meninggalkannya, Terry pun terfitnah mencuri barang tersebut. Is this the boy? You know him? Ia pun pulang sangat lambat, yang membuat majikannya keheranan. Namun Terry beralasan bahwa ia hanya tersesat ketika pulang. Entah kenapa Terry tidak mengatakan yang sebenarnya. Akan tetapi Terry sangat kesal terhadap Jiale dan mengancamnya. I am your maid. Ay, Sorry ya. Hingga hari sekolah pun tiba. Jiale yang terburu-buru membuatnya bergegas dan tidak mau sarapan. Terry yang merasa bertanggung jawab membuatnya pergi ke sekolah untuk mengantar makanannya. Namun lagi-lagi Jiale malu pada teman-temannya dan membuatnya kesal. Jala! Jala! Come on. No, this to me lah. I said come on nih. That's enough. Ketika ia disuruh mengerjakan PR-nya, ia tidak mau juga. Ya, sifat nakalnya mendarah daging sih. Namun ketika Jiale bersepeda, hal tidak diinginkan terjadi. Akibatnya, Terry dimarahi oleh sang majikan. Terry, I don't want this to happen again. Yes, ma'am. Seperti biasa, orang tua Jiale selalu sibuk bekerja. Sehingga ketika di rumah, Terry berusaha membantu Jiale yang patah di bagian lengannya. Dan dari sinilah hubungan mereka menjadi lebih akrab. Okay, you go. Hey, auntie! Auntie! Very clever. How come you need my help? Or, I've seen bigger ones. Okay, sige na. Jala, stop! Give it to me! Give it to me! Give it to me! Ada hal yang sering Terry sembunyikan. Ia selalu diam-diam pergi menelepon keluarganya, yang rupanya ia sudah memiliki anak di sana.
Ketika ayah Jiale bertanya tentang masalah apa yang dihadapinya, namun Jiale hanya terdiam saja, yang padahal ia sangat membutuhkan uang. Besok harinya sang ayah mencari lowongan pekerjaan lagi. Akan tetapi lagi-lagi ia tidak diterima sebagai pegawai. Namun ia ditawari bekerja sebagai satpam dan sepertinya ia menerimanya. Di sisi lain keluarganya Terry meminta uang untuk membiayai kehidupan anaknya. Ia pun mencari akal dan kebetulan tetangganya menyuruhnya untuk bekerja sampingan di suatu tempat. Besok harinya pun ia bersiap-siap ke sana, memakai baju pemberian ibu Jiale. Namun di sisi lain ibunya Jiale merasa iri, sebab ia merasa tersaingi dengan masakannya Terry. Bahkan ia tidak mau makan masakan ibunya sendiri. Tibalah Terry di suatu tempat salon dan beruntung ia diterima di sana. Ia juga dibayar langsung per jamnya. Muna, dabag sa batas eh. Terry pun pulang dengan membawa camilan. Namun itu disita oleh sang ibu. Suatu ketika mereka pergi ke acara ulang tahun sang nenek. Karena merasa gengsi, ia pun memasukkan uang amplop yang lumayan besar jumlahnya. Padahal ekonomi mereka sedang merosot. Konflik pun terjadi saat Terry disuruh keluar oleh keluarga besar mereka. Sebab di ruangan tersebut kekurangan bangku. Jiale yang melihatnya juga mengikutinya keluar dengan membawa makanannya. Eat the fried rice also lah. Beberapa minggu telah berlalu, dan pada saat itu adalah hari ulang tahun Jiale. Di tengah perayaannya itu, Jiale nampak lebih peduli pada Terry dibandingkan ibunya, yang membuatnya iri. Jiale kembali masuk ke sekolah seperti biasanya, akan tetapi saat pelajaran sedang berlangsung, Jiale malah asik sendiri. Dan ketika dicek, ternyata itu adalah kumpulan nomor lotre. Ia pun dibawa ke kantor dan disuruh memanggil orang tuanya. Jiale tahu bahwa orang tuanya sedang sibuk. Ia pun membuat kesepakatan dengan guru BK tersebut dengan memberitahu angka yang berpeluang besar untuk menang lotre. Lalu sepertinya gurunya tertarik dan setuju dengan kesepakatan tersebut. Dan di sisi lain kini Jiale menganggap Terry sebagai teman hidupnya sendiri. Like such a nice one. Namun ia secara tak sengaja menemukan rokok di dalam mobil yang membuatnya ingin mencobanya. Tiba-tiba Terry dipanggil ke kamar, yang ternyata ibunya menuduh bahwa Terry memakai rokok sembarangan. Walau sudah mencoba memberitahu yang sebenarnya, namun si ibu tidak percaya semua alasannya. Hingga sang ayah muncul dan mencoba menjelaskan bahwa ialah yang telah merokok. Ibunya merasa malu sudah menuduh Terry yang membuat mereka kembali bertengkar. Sang ayah juga akhirnya memberitahu bahwa ia kehilangan pekerjaannya dan mengalami kebangkrutan. Perlu diketahui juga guru si Jiale ternyata ia memenangkan lotre yang diberi oleh Jiale. So selanjutnya cerita berpindah di sekolah Jiale. Ia bertengkar dengan temannya sebab temannya tersebut menghina pembantunya. Karena terbawa emosi, ia lalu menamparnya. Pada akhirnya ia disuruh membawa orang tuanya. Namun ketika ditelepon ia sedang sibuk. Terry pun memutuskan untuk datang ke sana menggantikan ibunya. Di situ para guru sepakat untuk mengeluarkan Jiale. Akan tetapi Terry memohon agar ia tidak dikeluarkan. Sampai sang ibu datang dan heran Terry ada di sana. Ibunya sangat marah karena ia mengaku sebagai ibu dari Jiale. Dan sepertinya ada kesepakatan yang membuat Jiale mendapatkan hukuman. Teresa, I'm his mother, not you. 放在桌子上，等着点啊。
Terry yang merasa kasihan lalu merawatnya sepenuh hati. Singkat cerita, ekonomi keluarga tersebut berada di titik terbawah. Sebab ibunya ternyata juga dipecat. Hingga sang ayah menjual mobilnya ke tempat rongsokan. Mereka juga memutuskan untuk memulungkan Terry. Namun saat memberitahukannya kepada Jale, nampak ia tidak terima. Ia lalu bergegas ke pusat lotre dan berharap ia akan memenangkannya. Yang mungkin uang itu digunakan untuk menyewa Terry kembali. Namun sayang, ia tidak memenangkannya. Besoknya, Terry diantar ke bandara. Dan sepertinya ia tidak rela Terry pergi. Hikmah yang dapat kita ambil dalam film ini yaitu senakal atau sebelangsatnya seseorang pasti mempunyai sisi rapuhnya masing-masing. Dah gitu aja. Please bantu dukungannya dengan cara like dan share video ini. Kalau ada yang mau request ya tulis di kolom komentar. Terima kasih dan bye.